Ya, saya pikir Prabowo memang masa kini ya, artinya figur yang paling tepat untuk 2024-2029. Karena memang situasi dunia ini kan mencekam ya. Karena tidak kunjung selesainya Rusia dengan Ukraina, mungkin imbasnya ini kemana-mana. Apalagi di Eropa sudah banyak juga negara-negara yang sudah bangkrut ya. Nah, ini mereka sekarang matanya ini ke Indonesia, ke Asia. Asia ini Indonesia yang lagi hebat ya. Indonesia ini diperhitungkan di geopolitik. Jadi untuk ke depan ini memang nggak ada lagi figur yang paling pas ya. Kita cari figur yang paling pas lah. Prabowo lah figur yang memang mengerti, mengetahui dan bisa membawa Indonesia ini ke dunia internasional untuk setara dengan negara-negara superpower. Ya, gimana kita? Yang dua ini kan bekas mantan gubernur, ya wawasannya pun cuma wawasan di provinsi, ya. Nah kalau Prabowo ini kan udah wawasan internasional, dia Kemhan dan dia betul-betul memang Pak Jokowi juga percaya sama beliau untuk menaikkan Indonesia di mata internasional. Nah jadi belum ada figur yang lain yang saya lihat. Jadi saya pikir rakyat itu melihat ke sana semuanya. Rakyat udah cerdas ya. Rakyat sudah ngerti siapa yang memang bisa membawa Indonesia ini untuk setara dengan negara-negara superpower. Yaitu ada di dirinya Prabowo. Ya sosok yang paling tepat. Gak ada lagi yang itu. Kalaupun ada yang menjelek-menjelekan itu kayak si siapa itu namanya itu saya yang dari partai pemenang pemilu itu kemarin itu. Nah itu kan juga nggak baik ya. Terus Denny Siregar, si Ferdinand Hutahayan, ya. Ya jadi saya pikir rakyat udah cerdas deh. Jadi tidak lagi cerita masa lalunya Prabowo itu diangkat-angkat dan udah tidak tepat, udah basi, ya. Prabowo dia adalah figur yang paling tepat membawa Indonesia akan bersaing dengan negara-negara besar. Kalau enggak kita terpendam. Ini Pak Jokowi sudah membawa kita ke dunia maju dengan memperbaiki infrastruktur segala macam. Nah, Prabowo lah yang akan meneruskannya dan dia komit. Tinggal memang pasangannya siapa. Ya, kan kemarin ada Yeni Wahid, ada Kofifa, ada dari milenial Pak Gibran, Mas Gibran ya. Ya kita belum tahu, mudah-mudahan Mas Gibran juga memang lolos dari putusan MK ya, bisa dicalonkan. Jadi memang milenial, generasi muda ini udah mesti tampil ya. Mesti tampil karena memang generasi muda sekarang ini memang saya lihat cerdas ya. Apalagi Mas Gibran ya. Jadi nggak salah kalau Pak Prabowo gandeng beliau. Nah jadi saya pikir semua kita menunggu nih siapa yang akan mendampingi cawapresnya nanti, mendampingi Pak Prabowo. Ya sekarang tinggal thresholdnya ya 20% itu siapa, Demokrat akan gandeng siapa, gandeng PKS atau gandeng memang yang partai-partai masih ragu. Nah saya pikir kalaupun ada poros baru ya, ada jadi 4 capres ya, saya pikir nggak ada masalah. Prabowo tetap the number one ya, karena beliaulah yang saya lihat mampu dan menguasai internasional ya. Baru nanti yang lain-lain ya itu pendamping aja. Jadi saya pikir rakyat udah nggak bisa dibodohin lagi deh. Mau ngomong apa kek si orang-orang tertentu itu yang selalu menjelek-jelekan itu nggak ada pengaruhnya. Rakyat cerdas dan dia tahu siapa yang dipilih ya. Tanpa perlu Pak Prabowo didampingi oleh para konglomerat, enggak. Prabowo udah cukup, udah mampu dan semua rakyat siap membantunya. Ya Pak Prabowo ini udah nggak perlu cari-cari muka lagi lah, dia tunjukkan kemampuannya aja lah. Nggak perlu pencitraan lah. Pencitraan juga kadang pun juga salah kan, nggak menarik gitu. Jadi biarlah seperti air berlalu,
kebutuhan Republik ini butuh siapa, biar rakyatlah semua yang menilai. Ya. Nanti ini bukan jadi macan Asia lagi Indonesia, menjadi macan dunia. Ya. Artinya sekarang aja pun sudah Indonesia ini diperhitungkan, karena negara Indonesia ini negara kaya, negara yang mineralnya ya, yang tambangnya, yang semuanya ada di sini. Maka mata dunia itu menyorot. Nah, kalau presidennya yang mimpin provinsi aja juga udah nggak bener kan, 2 kali memimpin provinsi Jawa Tengah, 2 kali juga kemiskinan juga tidak berkurang. Jakarta juga amburadul ya, si Anies ketika memimpin Jakarta ya, jadi nggak tidak saatnya lah. Ya mungkin kalau mereka nanti di 2009 2034 ya udah tunggu di situ aja. Jadi kalau ke depan ini biarlah Indonesia dipimpin oleh Prabowo, karena memang situasi dunia yang lagi goncang-ganjing. Geopolitik ini memanas. Perlu orang yang kuat, yang punya sosok seorang militer dan pengalamannya yang memang semua sudah ditunjukkan. Terlebih alutsista ini luar biasa nih. Semua kekuatan militer, darat, laut, udara itu benar-benar dibenahin ya. Ya, jadi jangan cerita bilang beli pesawat bekas segala macam, semua itu bisa diperbaiki segala macam ketika harganya itu memang memadai dan itu memang bisa diandalkan. Jadi bukannya beli barang bekas menjadi rongsokan, tidak seperti yang lalu-lalu itu zamannya Pak Habibie beli kapal dari Jerman Timur, ternyata kapalnya jadi besi tua di lautan sana. Jadi saya pikir mari kita kampanyekan kebolehan Pak Prabowo di dalam menyongsong Indonesia ke depan seperti apa menghadapi dunia internasional.